tiba. Tuh, bacanya itu kan sama-sama bak, tetapi ejanya itu berbeda. Kata bak yang pertama itu ditunjukkan untuk saudara laki-laki atau kakak laki-laki. Bagus. Selanjutnya kata bak yang kedua itu digunakan untuk atau bermakna tempat untuk menyimpan uang. Pintar.
sifatnya. Contohnya misalkan kata sarjana. Nah, kata sarjana ini kalau pada zaman dulu itu adalah sebutan untuk orang yang pintar. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang itu sarjana itu maknanya itu adalah orang, sebutan untuk orang yang tamatan perguruan tinggi. Bagus. Jadi kan itu kan adalah penelitian makna atau makna yang menyempit. Sampai sini paham? Oke, baik. Selanjutnya yaitu makna ameliorasi. Ada yang tahu apa itu ameliorasi? Oke, ameliorasi itu adalah kata yang memiliki makna yang jauh lebih tinggi dari kata-kata yang lain. Contohnya saja misalkan wanita tuna susila. Nah, kata wanita tuna susila ini lebih baik daripada kata laki. Itulah namanya ameliorasi. Selanjutnya yaitu ada makna peorasi. Ada yang tahu makna peorasi ini? Oke, baik. Makna peorasi ini adalah kebalikan dari ameliorasi. Peorasi ini adalah kata yang memiliki makna yang jauh lebih rendah daripada kata-kata yang lainnya. Misalkan, contohnya misalkan pelayan. Nah, kata pelayan ini jauh lebih buruk dari kata pramusaji. Tuh. Selanjutnya yaitu contohnya kalau contoh peorasi itu selanjutnya ada kata ini. Misalkan gunting. Nah, kata gunting ini jauh lebih buruk daripada kata hamil. Selanjutnya ada kata kawin. Nah, kata kawin ini jauh lebih buruk dari kata menikah. Karena kata kawin ini biasanya ditujukan untuk kata kawin ini biasanya ditujukan untuk hewan atau binatang. Makanya dia tuh kata kawin ini dianggap kurang baik atau kurang sopan.
Oke, baiklah, selanjutnya itu ada gaya bahasa eufemisme. Kalian tahu eufemisme itu apa? Belum tahu. Eufemisme ini adalah gaya bahasa yang menggantikan kata yang kurang sopan atau kata yang kurang baik. Misalkan saja, misalnya contoh kalimat. Ayah saya. Ayah. Jadi misalkan ayahnya sudah mati. Itu kan gaya bahasanya itu kan kata mati. Kata mati itu kan dianggap kurang sopan. Dianggap kurang sopan. Makanya diganti dengan kata tiada. Jadinya ayahnya sudah tiada. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa ironi. Gaya bahasa ironi ini adalah gaya bahasa yang ada. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa ironi. Gaya bahasa ironi ini adalah gaya bahasa yang katanya itu berbeda dengan menyindir. Contohnya saja, saya tahu kamu orang yang paling cantik di dunia ini dan harus mendapatkan tempat terhormat. Itu adalah kalimat yang menyindir. Sampai sini paham kan? Paham. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya itu ada materi tentang kata. Ada yang tahu nggak materi tentang kata itu ya? Tidak? Oke. Kata itu adalah sekumpulan huruf. Oke. Sekumpulan huruf yang berada di antara dua spasi, yang memiliki arti dan dapat berdiri sendiri. Maksud dari berdiri sendiri itu maksudnya itu adalah kata yang tidak membutuhkan partner. Terus selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata yang pertama itu ada kata kerja. Ada yang tahu apa itu kata kerja? Tidak. Kata kerja itu adalah kata yang menyatakan perbuatan, tindakan seseorang bukan dari kata sifat. Contohnya misalkan dalam kegiatan kita sehari-hari atau sedang kita kerjakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya contohnya yaitu makan. Apa lagi? Minum. Terus membaca. Itulah disebut dengan kata kerja. Selanjutnya yaitu ada kata sifat. Selanjutnya itu ada kata sifat. Ada yang tahu? Belum. Oke. Kata sifat itu adalah kata yang menyatakan atau watak seseorang atau tabiat seseorang. Contohnya misalkannya kata sifat tinggi itu disebut dengan kata sifat. Selanjutnya yaitu ada kata benda. Ada yang tahu apa itu kata benda? Kata benda itu adalah kata yang menunjukkan suatu benda. Terus contohnya misalkan kata benda apa? Ini apa nih? Buku. Nah, itu adalah contohnya kata benda, buku. Ini apa ini? Nah, itulah disebut dengan kata benda, spidol. Selanjutnya yaitu ada kata bilangan.
pertama itu ada kata bilangan utama. Ada yang tahu kata bilangan utama itu apa? Contohnya misalkan kata bilangan utama itu contohnya misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada kata bilangan tingkat. Ada yang tahu kata bilangan tingkat itu apa? Tidak. Oke. Kata bilangan tingkat itu adalah kata misalkan contohnya ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada kata penyangkal. Ada yang tahu apa itu kata penyangkal? Hah? Ada yang tahu nggak? Tidak. Oke, baik. Kata penyangkal itu adalah kata yang bertujuan untuk menyangkal atau mengingkari suatu peristiwa. Contohnya misalkan kata tiada, tidak, bukan. Itu adalah contoh kata penyangkal. Selanjutnya yaitu ada kata ganti. Ada yang tahu kata ganti itu apa? Tidak. Oke. Kata ganti itu adalah kata yang bertujuan untuk misalkan kita memanggil seseorang itu tanpa memanggil nama aslinya atau nama sesungguhnya. Misalkan kata ganti untuk kata benda, kata untuk seseorang. Misalkan kata gantinya itu misalkan kita memanggil seseorang tanpa memanggil nama sesungguhnya. Misalkan dia, terus kamu. Nah, itu. Sampai sini paham kan? Apa ada yang bisa tanyakan lagi? Enggak, cukup. Cukup. Selanjutnya itu ada materi tentang frasa. Ada yang tahu apa itu frasa?
penjelas atau yang menerangkan, itu disebut dengan koordinatif. Selanjutnya yaitu ada frasa subordinatif. Ada yang tahu apa itu frasa subordinatif? Tidak. Oke, baik. Frasa subordinatif itu adalah frasa yang kedua unsurnya itu tidak setara. Dengan kata lain, itu frasa itu berperan sebagai inti dan penjelas. Contohnya misalkan buku biru. Buku itu berperan sebagai inti dan biru itu berperan sebagai penjelas atau yang menerangkan. Oke. Selanjutnya yaitu ada frase berdasarkan keutuhan sebagai frase. Itu terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada eksosentris. Apa itu eksosentris? Frase eksosentris itu adalah frase yang begitu dekat. Jika keduanya itu dihilangkan, jika keduanya itu dihilangkan, maka itu katanya tidak akan logis. Tidak akan logis. Contohnya misalkan kata di pasar. Kalau kata di-nya itu dihilangkan, itu tidak akan logis. Misalkan ibu berjualan pasar. Itu kan tidak logis kalau kata di-nya itu dihilangkan. Makanya eksosentris ini kata itu tidak dapat dihilangkan. Itu tidak dapat dihilangkan. Terus selanjutnya yaitu ada frase ekosentris. Frase ekosentris itu adalah salah satu unsurnya itu dapat menggantikan kedudukan keseluruhan. Terus frase ekosentris ini terbagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada endosentris koordinatif.
frase idiomatis. Frase idiomatis itu adalah frase yang tidak dapat ditebak sama sekali atau maknanya berbeda dengan yang punya. Misalkan kambing hitam. Kambing hitam itu adalah kambing, bukan kambing yang berwarna hitam. Tapi kambing hitam itu adalah kambing yang disalahkan. Jadi orang disalahkan itu. Sampai sini paham kan? Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu ada tentang kalimat. Ada yang tahu apa itu kalimat? Tidak. Kalimat itu adalah satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat dan memiliki makna dan diakhiri dengan intonasi final. Yang terdiri dari intonasi final. Misalkan di dalam media tulis itu diakhiri dengan tanda titik. Itu disebut dengan kalimat. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat itu terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama itu berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya itu terbagi lagi menjadi dua macam. Bagus. Berdasarkan jumlah klausa yang pertama itu adalah kalimat tunggal. Kalimat ada yang tahu sampai tunggal berapa? Tidak. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Selanjutnya yaitu ada kalimat luas. Apa itu kalimat luas? Kalimat luas itu adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Yaitu ada kalimat berdasarkan modusnya. Itu terbagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada kalimat apa? Ada yang tahu? Apa? Kalimat berita. Itu kalimat berita itu bertujuan untuk memberikan informasi. Selanjutnya yaitu ada kalimat tanya. Itu bertujuan untuk meminta jawaban. Contohnya misalkan kamu sudah makan? Ya, sudah. Nah, itu disebut dengan kalimat tanya. Apa kamu sudah mandi? Nah, itulah disebut dengan kalimat penanya. Selanjutnya itu ada kalimat perintah. Ada yang tahu apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah itu adalah kalimat yang bertujuan untuk memerintah seseorang. Misalkan, kamu tolong ambilkan buku itu. Nah, itu disebut dengan kalimat perintah. Sampai sini paham kan? Selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah tentang klausa. Ada yang tahu apa itu klausa? Oke. Klausa itu adalah satuan sintaksis yang terdiri dari subjek dan predikat dan tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan klausa yang lain. Contohnya misalkan, bagus ya, dihukum. Contohnya misalkan, ibu. Nggak boleh ketawa ya. Udah bagus. Contohnya misalkan ibu memasak nasi. Selanjutnya ayah bermain bola. Nah, memasak nasi ini disebut klausa pertama dan ayah bermain bola disebut dengan klausa kedua. Ibu memasak nasi
Grup disebut dengan glosa kedua karena bisa berdiri sendiri atau bisa disebut dengan kalimat. Ibu memasak nasi ini dapat menjadi sebuah kalimat glosa jika itu ada partnernya. Partnernya itu apa? Ayah bermain bola. Bisa menjadi glosa jika ditambahkan dengan konjungsi. Konjungsi apa? Konjungsi ketiga. Jadi kalimat glosa itu menjadi ibu memasak nasi ketika ayah bermain bola. Itulah disebutkan dengan namanya glosa. Paham sampai sini? Paham. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis glosa. Jenis-jenis glosa ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada glosa bebas dan glosa terikat. Glosa bebas ini adalah glosa yang dapat berdiri sendiri dan berpotensi menjadi kalimat. Itu disebut dengan glosa bebas. Selanjutnya itu ada glosa terikat. Nah, glosa terikat ini adalah glosa yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak berpotensi menjadi kalimat. Oke, baiklah. Sampai sini paham kan? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak? Paham semua ini? Tidak. Paham. Oke, baiklah. Terima kasih. Cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Karena waktu kita sudah habis, ya sana kita pulang ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Silakan pulang ya.